Saudara-saudara terkasih, mulai hari ini kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Hari ini adalah minggu Prapaskah yang pertama. Masa Prapaskah ini bagi kita umat Kristiani adalah kesempatan untuk membuktikan diri sebagai pengikut Kristus. Artinya, kita mau meniru teladan Kristus, mengikut Kristus, memilih hidup yang lebih baik dan bukan memilih maut akibat keegoisan dan kejahatan kita. Marilah kita ikhtiarkan kembali tekad kita untuk menyatakan hidup pertobatan. Sebagaimana Kristus menghadapi pencobaan di padang gurun selama 40 hari lamanya, maka dalam rangkaian masa puasa dan pantang ini, di minggu Prapaskah pertama, kita diajak berjalan melalui gurun yang sepi dan menerjang godaan sehari-hari yang mau menjauhkan kita dari kasih Allah. Kita padamkan cahaya lilin ini sambil menyadari bahwa diri kita yang berdosa perlu dimurnikan bagi kemuliaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang Maha Kasih, tolonglah kami menjadikan minggu-minggu Prapaskah ini sebagai kesempatan bagi kami untuk menyatakan pengakuan iman kami di tengah-tengah kehidupan ini. Sesungguhnya kami ingin semakin dekat denganmu melalui kesaksian hidup pertobatan yang sungguh. Kami mohonkan doa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Mari kita menyanyikan dari PKJ 58, Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Salam bagi saudara juga. Umat kekasih Kristus, langkah pertama adalah sebuah langkah yang penting
yang seringkali menentukan langkah-langkah selanjutnya. Begitu pula yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika akan memulai pelayanannya. Peristiwa pembaptisan dan pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus menjadi simbol totalitas ketaatan dan kesiapan dirinya untuk melayankan karya keselamatan bagi manusia. Totalitas Kristus ini juga yang seharusnya semakin menyadarkan kita untuk meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Marilah kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 157, Insan Tangisi Dosamu. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menuntun umat-Mu melalui padang pasir. Untuk Kau gembleng dengan cobaan-cobaan, Engkau telah memberikan mana kepada umat-Mu yang tengah mengembara di padang gurun. Karena itu berilah kami kekuatan dalam kesetiaan padamu, supaya dalam kuasa-Mu kami dimenangkan atas godaan-godaan yang hendak menjauhkan kami dari kasih-Mu. Kami nyatakan tekad tobat kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Tetapi
diundang berdiri. Kepadamu kuarahkan hatiku, ya Tuhan Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah mengecewakan daku, janganlah musuh bersukacita atas kelemahanku. Sebab yang berharap kepadamu tidak akan kecewa. Kecewalah hendaklah yang berbuat alim. Berkenakan janjinya padaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku. Bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar dan ajarilah aku. Karena Engkau Allah penyelamatku, kepadamu aku selalu berharap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dalam masa Prapaskah ini, ajarlah kami menyadari dan menekuni hidup kami sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang hidup bukan hanya karena roti atau sesuap nasi, melainkan juga karena setiap firman yang Engkau nyatakan kepada kami pada masa kini. Berfirmanlah ya Allah, karena kami memohonnya hanya dalam belas kasih Kristus. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak-ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku ini dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah yang untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Allah. Syukur pada Allah.
Mazmur 25. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. 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 Janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaran-Mu. Allah yang selamatkanku. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ingat segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada mulanya. Dosaku di masa muda jangan Kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena Kau sungguh baik. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Ya Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukumnya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Pada Tuhanlah ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Bacaan 1 Petrus 3
ayat 18 sampai dengan 22. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Allah. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Markus 1 ayat 9 sampai 15. Markus 1 ayat 9 sampai 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin Dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, Ia tinggal 40 hari lamanya. Dicobai oleh iblis, Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosana. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya. Sekitar 1,5 sampai 2 tahun yang lalu saya melayani di sini, dan saya senang sekali bisa diundang untuk melayani di sini kembali. Baiklah, Bapak Ibu saudara-saudari semua, tema Prapaskah kita pada minggu ini adalah pemurnian diri. Memang tidak terasa ya Bapak Ibu, Natal baru kita lewati 2 bulan yang lalu. Sekarang kita sudah diperhadapkan pada
Minggu Prapaskah yang pertama. Sebelum Minggu Prapaskah pertama pada hari Rabu yang lalu, tentu kita semua beribadah ya. Kita memperingati dan menyadari bagaimana kita manusia ini lemah dan fana. Kita merayakannya di dalam Rabu Abu. Di dalam masa Prapaskah ini kita akan menjalani minggu-minggu pertobatan. Dan salah satu jalan untuk bertobat adalah dengan pemurnian diri. Kita akan meneladani Yesus Kristus sendiri, bagaimana Yesus Kristus menjalani pemurnian diri melalui baptisan dan pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada zaman Yesus dulu ada 3 jenis baptisan. Baptisan yang pertama adalah baptisan proselit, lalu baptisan yang kedua baptisan dari Yohanes sendiri, dan baptisan yang ketiga adalah baptisan Kristus. Baptisan proselit ini adalah baptisan yang dilayankan oleh imam-imam Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi. Karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi adalah kotor, sebab mereka tidak menyembah Allah orang Yahudi. Jadi bila mereka ingin terlibat dalam kehidupan beriman Yahudi, mereka mesti dibaptis dulu. Jadi orang-orang Yahudi ini memiliki rasa superioritas pada waktu itu terhadap orang-orang non-Yahudi. Mereka yang ingin dibaptis, mereka akan datang ke sungai. Lalu imam-imam akan menyertai mereka dan mereka masuk ke dalam air. Lalu setelah itu mereka berdiri. Nah, selama mereka berdiri akan dibacakan hukum-hukum Taurat. Lalu mereka sah menjadi orang Yahudi. Ini baptisan proselit. Lalu ada baptisan Yohanes. Nah, umumnya baptisan Yohanes dilakukan di Sungai Yordan. Jadi baptisan Yohanes ini dikhususkan untuk orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi merasa diri superioritas. Jadi baptisan Yohanes mengundang orang-orang Yahudi untuk dimurnikan dari keangkuhan, dari kesombongan, rasa superioritas mereka terhadap bangsa-bangsa non-Yahudi di sekitar mereka. Dan baptisan Yohanes ini menuntut kerendahan hati dan pertobatan sejati. Nah, yang dipertanyakan adalah bagaimana Yesus yang tanpa dosa itu datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Memang Yesus tidak berdosa. Dia datang untuk dibaptis oleh Yohanes. Yesus datang mendukung pelayanan Yohanes. Dan persyaratan untuk menerima baptisan Yohanes adalah Yesus harus mengakui dosa. Siapa? Yesus tidak berdosa. Dosa apa yang diakui dia? Tapi Yesus tetap menunduk. Dia mengakui dosa semua umat manusia. Dia tidak berdosa. Dia mendukung pelayanan Yohanes demi terbukanya pelayanan untuk kerajaan Allah. Dan baptisan Yohanes ini memang diperuntukkan untuk menyambut kedatangan Mesias. Setelah Yesus dibaptis, maka pembaptisan Yohanes tidak berlaku lagi. Lalu baptisan yang ketiga adalah baptisan Kristus. Tetapi Bapak Ibu, Kristus sendiri tidak membaptis murid-muridnya. Sebab Kristus sendiri telah membaptis kita, seluruh umat manusia, melalui kematiannya di atas kayu salib, juga kebangkitannya. Baptisan Kristus ini adalah tanda dan materai bagi kita bahwa kita adalah milik Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau misalnya di GKI Katolik Polri ini kita sudah dibaptis, terus kita ingin pindah ke gereja lain, apakah kita masih perlu dibaptis? Tidak perlu ya. Mengapa kita hanya dibaptis seharusnya 1 kali saja? Sebab Kristus mati dan bangkit hanya 1 kali saja. Jadi kita tidak perlu dibaptis 2 kali. Mungkin bagi majelis jemaat GKI Katolik Polri, misalnya ada anggota dari gereja lain, ya, gereja karismatik Pentakosta, mereka sudah dibaptis. Kita tidak perlu membaptis lagi. Karena ini adalah hakikat baptisan, yaitu
Kristus sudah membaptis kita dalam kematian dan kebangkitannya hanya sekali. Jadi tidak 2 kali. Lalu kadang kita juga mendengar ada yang namanya baptisan Roh Kudus, gitu ya. Baptisan apa lagi itu? Baptisan Roh Kudus sering kita dengar adalah istilah dari saudara-saudari kita, Gereja Pentakosta Karismatik. Tapi sesungguhnya kalau kita sadari Bapak Ibu sekalian, ada formula baptisan yang diucapkan oleh pendeta seperti ini. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kita sudah yakin bahwa di dalam baptisan kita pun kita sudah dibaptis dalam Roh Kudus. Jadi kita tidak perlu pergi ke gereja yang lain untuk sah gitu, dibaptis dalam Roh Kudus. Tidak perlu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam baptisan juga ada 2 jenis ya, 2 caranya. Yang pertama adalah membaptis dengan seluruh tubuh atau diselam. Banyak juga gereja-gereja yang mempraktekkan ini. Tetapi mengapa GKI memilih untuk membaptis ya, jemaatnya secara percik gitu ya, memercikkan air ke tubuh tertentu ya, biasanya kepala. Karena kita mengambil alasan praktis saja ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu akan keberatan bila pendeta meminta Bapak Ibu pergi ke Sungai Ciliwung misalnya. Bapak Ibu mau dibaptis di sana? Tidak ya. Airnya tidak bersih dan bau ya. Karena baptisan sendiri hakikatnya adalah pembersihan, pemurnian. Jadi ketika kita dibaptis, kita dimurnikan oleh Roh Kudus. Surat Petrus mengatakan setiap orang Kristen ya, pada 1 Petrus 3 ayat 21, orang Kristen ketika ia dibaptis, ia mengalami pemurnian. Nah, pemurnian di sini bukanlah pemurnian jasmani dari kenajisan atau dosa kita. Tetapi di dalam baptisan kita punya tekad untuk hidup murni. Kita punya tekad untuk selalu menginginkan hati yang murni di hadapan Allah. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus dibaptis, Roh memimpin Yesus ke padang gurun. Yesus tinggal di padang gurun selama 40 hari lamanya. Ia dicobai oleh iblis. Selama mengalami pencobaan itu, kita tidak dapat tahu ya, apa sih pencobaan yang dialami Yesus pada saat di padang gurun. Karena surat Markus ini, Injil Markus ini tidak menceritakannya. Nah, pencobaan sendiri Bapak Ibu sekalian, itu bahasa aslinya adalah peirasmos. Jadi pencobaan ini bermakna umum. Kalau pencobaan ini dilakukan oleh iblis, itu berarti godaan. Tetapi kalau pencobaan ini diizinkan Allah, itu berarti ujian. Jadi makna pencobaan sendiri ada yang negatif, ada yang positif. Pencobaan yang dilakukan oleh iblis atau godaan itu bersifat untuk menurunkan kualitas iman kita. Ya, misalnya Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, punya pasangan hidup, kemudian di luar sana Bapak Ibu tergoda melihat perempuan cantik, lelaki tampan. Nah, ini disebut dengan pencobaan yang sifatnya godaan. Tujuannya selalu negatif, adalah untuk menurunkan kualitas iman kita. Atau Bapak Ibu setelah keluar dari gereja gitu, menemukan uang di dalam dompet tebal sekali. Ya. Bapak Ibu kemudian ingin menyimpan dompet itu, tapi tidak mengembalikan ke yang punya. Nah, ini adalah pencobaan yang bersifat negatif ya, yang tujuannya menurunkan kualitas iman kita. Tetapi bagaimana dengan pencobaan yang positif, yang kita sebut dengan ujian? Dan ini dilakukan oleh Allah sendiri, yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas iman kita. Jadi di padang gurun ini iblis mencoba Yesus, sebab Yesus baru saja menerima proklamasi bahwa engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Jadi Allah telah memperkenalkan Yesus secara nyata di depan banyak orang bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Dan iblis ingin tahu bagaimana kualitas iman Yesus sebagai anak Allah. Ada 3 pencobaan yang dihadapi Yesus saat di padang gurun. Pencobaan pertama, mengubah batu menjadi roti. Memang di padang gurun Bapak Ibu, batu kapur itu warnanya putih dan berongga, jadi agak mirip dengan roti. Tetapi batu kapur ya batu kapur, keras dan tidak bisa dimakan. Maksud dari iblis untuk meminta Yesus mengubah batu menjadi roti adalah iblis tahu bahwa di masa yang akan datang Yesus mempunyai banyak pengikut. Iblis ingin agar Yesus memberikan pengikutnya makan atau kebutuhan perut supaya mereka berbondong-bondong mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu, kita juga dapat melihat bagaimana selama ini gereja membawa umat kepada Yesus. Apakah gereja lebih suka menggunakan makanan atau barang-barang tertentu yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk mengikut Yesus? Ya, saya harap tidak ya Bapak Ibu. Nah, ketika terjadi bencana alam, bencana banjir atau gempa bumi, memang gereja memberikan bantuan. Ada makanan, minuman, obat-obatan, pakaian. Tetapi semua itu kita lakukan bukan untuk membawa mereka kepada Yesus. Jangan sampai ada motivasi seperti ini. Karena bila ada motivasi ini di dalam hati gereja, maka jangan heran kalau masyarakat di sekitar mengatakan ini kristenisasi. Jangan sampai Bapak Ibu. Ada baiknya kalau gereja membawa orang kepada Yesus adalah dengan kehidupan gereja sendiri. Bapak Ibu sekalian, Yesus tahu bahwa manusia itu butuh makan. Tetapi Yesus melihat bahwa ada kebutuhan yang paling mendasar dari manusia daripada sekedar makanan. Yesus datang ke dunia, ia ingin memberikan kepuasan yang lebih dalam kepada manusia. Ia ingin melakukannya dengan memberikan dirinya sendiri. Bukan sekedar memberikan makanan dan kebutuhan manusia. Nah, alangkah baiknya Bapak Ibu kita boleh membawa orang-orang yang belum percaya datang kepada Yesus. Bukan dengan makanan, minuman atau barang-barang tertentu, tetapi dengan hidup kita sendiri. Hidup yang terjalin dalam hubungan dengan Tuhan kita. Hidup yang meniru hidup Kristus. Cara hidup yang bersandar kepada Kristus, bukan kepada dunia ini. Mungkin kita bisa ramah ya kepada orang di luar Kristen, kita menghargai perbedaan, kita suka membantu. Cara hidup itulah yang seharusnya kita pakai untuk membawa orang mengenal Kristus. Nah, kemudian pencobaan yang kedua. Iblis menginginkan Yesus menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Jadi secara sederhana, iblis menginginkan agar Yesus membuat mujizat. Kalau Yesus membuat mujizat, iblis yakin pasti dengan cepat pengikut Yesus banyak. Yesus tidak perlu repot-repot berbicara, memberitakan Injil tidak perlu. Yang penting membuat mujizat saja. Pasti pengikutnya akan banyak. Tetapi dalam hati Yesus sendiri, Yesus tidak menginginkan untuk mempermainkan kuasa Allah. Kalau dia harus jatuh dan kemudian malaikat-malaikat akan menatangnya, Yesus menganggap ini adalah suatu cara yang rendah. Ini cara yang tidak dikehendaki Allah. Sebab Yesus harus berpura-pura jatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus tidak ingin memaksa manusia percaya padanya dengan mujizat yang ia buat. Karena manusia memiliki kebebasan dan Yesus menghargai kebebasan manusia. Dia ingin agar manusia percaya kepadanya dengan kebebasannya.
Yesus hanya ingin menyelamatkan manusia dengan kasih-Nya, bukan dengan mujizat yang seperti ilmu gaib ini, tetapi Yesus ingin melakukannya sendiri dengan pelayanannya. Lalu pencobaan yang ketiga, Yesus harus menyembah iblis. Sebab dengan menyembah iblis, Yesus akan memiliki kerajaan dunia dan kemegahannya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan kita yang paling besar di zaman ini adalah ketika kita ingin mendapatkan hasil yang cepat. Ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat digemari oleh banyak orang. Orang yang lekas kaya kemudian mengambil jalan pintas, senang melakukan korupsi, menerima suap, mencuri. Pokoknya segala jalan ketidakjujuran ditempuh agar ia lekas kaya. Padahal saya yakin Bapak Ibu sekalian, banyak kok orang bisa jadi kaya tanpa melakukan jalan ketidakjujuran. Cuma ya tidak sebentar ya. Kecuali kalau dia memang anak bangsawan atau anak orang kaya. Kita bisa menjadi kaya tanpa perlu korupsi atau mencuri. Dan umumnya sudah stabil di usia 40 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, orang yang ingin cepat sukses, kalau mahasiswa plagiat ya, supaya segera selesai skripsinya. Atau kalaupun dia seorang pembesar melakukan kediktatoran. Jadi pembesar ini tidak mau mendengar aspirasi rakyat, dia memaksakan kehendaknya sendiri. Orang yang ingin populer dan digemari banyak orang, ya buatlah berita yang heboh, yang mengada-ngada. Dengan demikian banyak orang akan sering mengamati dirinya. Jadi kita jadi populer dan disukai orang bukan karena berkarya, tetapi karena berita-berita heboh tentang diri kita. Menerima suap, plagiat, berita heboh, ini adalah jalan pintas untuk memperoleh kerajaan dunia. Dan ini adalah cara iblis untuk menarik anak-anak manusia mengikuti kerajaan kegelapan. Tetapi ini pun ditolak oleh Yesus dengan tegas. Yesus tidak mau berkompromi pada iblis. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa menyadari bahwa di dalam pencobaan, Yesus tidak pernah memilih jalan yang mudah. Ia memilih jalan yang seharusnya dia pilih sebagai anak Allah. Yesus tahu siapa dirinya. Ia adalah anak Allah. Dan Yesus menang atas pencobaan karena ia memiliki hubungan yang erat dengan Allah-Nya. Hubungan ini ia pertahankan sampai ia di kayu salib. Dan kemudian ia juga mengetahui segala firman Allah. Setiap kali iblis mencobainya, Yesus menangkisnya dengan firman Allah. Pada akhirnya Yesus berhasil melewati pencobaan tersebut. Allah melihat kemurnian hati Yesus. Yesus semata-mata ingin mengabdi kepada Allah saja dan ingin melaksanakan pekerjaannya, pekerjaan Allah, yaitu memberitakan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia ini, kita pun akan mengalami pencobaan yang tujuannya adalah untuk memurnikan iman kita. Sama seperti emas, kita tidak tahu emas itu murni bila belum dibakar, terkena api. Kalau emas itu tidak dibakar, kita tidak dapat membedakan mana emas palsu dan emas asli. Begitu pula kemurnian kita, orang-orang percaya, akan tampak melalui pencobaan. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita harus menghindari pencobaan. Kita hanya diam di dalam rumah, tidak bergaul dengan komunitas di dalam masyarakat kita, supaya kita merasa aman, tidak melewati pencobaan. Dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu, tidak ada tempat di dunia ini yang steril dari pencobaan. Pencobaan akan dialami oleh semua manusia yang hidup.
dan Kristus memanggil kita untuk menghadapi pencobaan itu dengan penyertaan-Nya. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengimitasi Kristus. Kita meneladani Kristus bagaimana dalam hubungannya dengan Allah. Dan dalam ketaatan pada firman, Ia berhasil melewati pencobaan. Setelah dibaptis dan dicobai, kini Yesus memiliki bekal. Ia semakin kuat di dalam imannya. Ia memiliki motivasi yang murni. Kemudian ia kembali ke Galilea untuk memberitakan Injil. Kalau kita mendengar kata Injil ya, kita terbayang orang-orang yang memberitakan Injil door to door gitu ya. Kamu yang belum percaya, mari diundang untuk percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Memang tidak salah kalau kita mengartikan Injil sebagai pemberitaan firman door to door. Ada saudara-saudari kita yang menjadi misionaris memang ke tempat-tempat terpencil. Karena mereka ingin memberitakan firman Tuhan untuk dan secara khusus bagi orang-orang yang belum memeluk agama sama sekali. Dan ini diizinkan oleh negara kita. Kalau orang memberitakan Injil ya kepada orang yang belum beragama. Tetapi bagaimana dengan kita dalam situasi saat ini? Tetangga-tetangga kita sudah beragama. Pemberitaan Injil yang seperti apa yang mesti kita lakukan? Injil pada hakikatnya adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar kemenangan. Kalau setiap hari Bapak Ibu kita sering mendengar kabar buruk ya, bukan kabar baik. Kabar buruk yang seperti apa? Mungkin kita melihat banjir di mana-mana. Anak-anak terlantar, anak-anak tidak bisa bersekolah. Ada kemiskinan, bencana alam. Ada bom yang melunturkan gedung-gedung. Dan masih banyak lagi kabar buruk yang sering kita dengar di dunia kita saat ini. Nah, bagaimana kita orang Kristen memberitakan kabar baik? Kita bisa mengubah kabar buruk yang kita dengar itu menjadi kabar baik. Tentunya kita tidak hanya berdiam diri saja. Bila ada korban banjir, ya mungkin kita bisa berpartisipasi. Kegiatan menyumbangkan pakaian, obat-obatan kepada mereka. Bila ada anak-anak terlantar yang tidak bersekolah, tapi dia cerdas misalnya, kita bisa menjadi orang tua asuh, mendonasikan uang kita untuk beasiswa. Kita bisa, banyak hal yang bisa kita perbuat untuk mengubah kabar buruk itu menjadi kabar baik. Jadi kita dapat memberitakan Injil sesuai dengan konteks di mana kita hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua, saya yakin kita sudah dibaptis di dalam Kristus. Dan dalam pembaptisan itu kita sudah dikondisikan untuk selalu dimurnikan. Dan dalam pencobaan-pencobaan yang kita hadapi di dunia ini, kita semakin dimurnikan lagi untuk memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Dengan pemurnian ini, Bapak Ibu sekalian, kita dimasukkan dalam perjanjian Allah untuk menyelamatkan dunia. Tuhan memampukan kita untuk menjadi saksi berita Injil-Nya. Amin. Saat hening bagi kita. Pujian akan diisi oleh paduan suara joyful.
For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back, what glory that will be. Wonderful His love to me. God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back, what glory that will be. Wonderful His love to me. Wonderful His love to me. Mau diundang untuk berdiri. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang merintah secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana yang datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menyampaikan doa syafaat kita pada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami bersyukur untuk Tuhan Yesus sendiri, yang oleh hubungan dengan Allah dan setia pada firman, mampu melewati pencobaan yang ada di dunia. Kami pun ingin ya Tuhan meneladani Kristus sendiri. Ketika pencobaan datang melanda kami ingin dengan kuasa Tuhan, kami boleh dikuatkan untuk melalui pencobaan-pencobaan di dalam dunia ini. Sehingga kami boleh keluar menjadi pemenang yang layak untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang diantara kami ada yang mengalami pergumulan, secara khusus pergumulan keluarga. Tuhan, kami yakin Engkau boleh berada bersama mereka, di tengah-tengah mereka menghadapi pergumulan mereka. Kami mohon ya Tuhan, dengan kasih-Mu, mereka sanggup melewati pergumulan itu. Pergumulan tidak menyebabkan konflik berkepanjangan di dalam keluarga, tetapi melalui pergumulan itu anggota-anggota keluarga boleh semakin dekat, semakin mengasihi, semakin saling memperhatikan, dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan dapat menunjukkan jalan keluar kepada mereka untuk melewati pergumulan mereka. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang tidak dapat hadir ibadah karena mereka sakit. Kami sangat memohon uluran tangan Tuhan boleh menjamah tubuh dari saudara-saudari kami yang sakit. Kami percaya Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka, sebab Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Kami pun sebagai jemaat Tuhan ingin senantiasa
mendukung saudara-saudari kami agar lekas sembuh. Tuhan, kuatkan iman mereka dan besarkan pengharapan mereka akan kesembuhan dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kemarin kami boleh melaksanakan kebaktian syukur untuk 30 tahun usia dari gereja kami GKI Kafling Porli. Sungguh Tuhan, kami boleh menjalani pelayanan, kesaksian, persekutuan kami sepanjang usia itu karena penyertaan Tuhan semata. Layaklah bagi kami ya Tuhan untuk setia kepada Tuhan di dalam melangkah ke depan untuk menempuh pelayanan, kesaksian, persekutuan, supaya sungguh-sungguh pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di gereja ini boleh menjadi berkat baik di dalam jemaat sendiri maupun di luar, dan semakin berdampak kehadiran GKI Kafling Porli bagi masyarakat. Dengan kehidupan kami, dengan kehidupan pelayanan gereja ini, kami boleh membawa semakin banyak orang mengenal Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Berkati majelis jemaat, aktivis, dan semua komisi. Engkau yang memberikan mereka senantiasa kekuatan dan hikmat-Mu, supaya di dalam pelayanan kesaksian mereka boleh menjadi alat Tuhan yang semakin membawa berkat bagi jemaat Tuhan, yang semakin dipakai Tuhan untuk menjadi saksi di dalam masyarakat sekitar. Kami juga berdoa ya Tuhan dan bersyukur untuk panitia Paskah yang sudah terbentuk. Engkau yang senantiasa melengkapi mereka, Engkau berikan mereka sehati, sepikir di dalam rapat, di dalam menjalani acara-acara yang akan dilaksanakan sepanjang Prapaskah sampai Paskah nanti. Biarlah di antara panitia boleh saling menolong, saling melengkapi, karena ini semua mereka lakukan untuk kemuliaan Allah, supaya sungguh-sungguh acara yang dibuat tidak hanya untuk ritual atau perayaan belaka, tetapi mampu mengajak jemaat menghayati penderitaan Kristus, mampu mengajak jemaat melewati jalan salib, jalan kemenangan bersama Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami sering mendengar berita tentang suap menyuap, korupsi. Tuhan, kami telah mendengar firman untuk selalu memiliki hati yang murni di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan agar tidak mengikuti arus di negeri kami, agar kami tidak terjebak di dalam godaan. Kami bersyukur untuk Presiden kami Jokowi dan Yusuf Kala atas keputusan-keputusan mereka untuk melanjutkan pemberantasan korupsi. Tuhan, kami mohon agar keputusan yang mereka sudah ucapkan boleh nyata, boleh efektif bagi bangsa kami, sehingga tindak kriminal di lembaga-lembaga pemerintahan boleh berkurang. Dan kami ingin Tuhan, Engkau boleh memurnikan bangsa kami setiap saat. Kami berdoa juga dan bersatu hati untuk saudara-saudari kami umat Kristen di Irak, terutama mereka yang tinggal di Quaragos. Tuhan Yesus, Engkau melihat banyak korban di sana, laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang menderita. Tetapi kami yakin Tuhan, mereka menderita tidak sia-sia. Mereka kehilangan nyawa tidak sia-sia. Mereka adalah saksi-Mu, ya Tuhan, yang Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk memberitakan kasih penyelamatan bagi bangsa-bangsa di Syria dan Irak. Engkau kuatkan Tuhan saudara kami yang masih bertahan hidup. Engkau berikan kuasa-Mu atas mereka. Kami yakin Tuhan ada hikmah dari penderitaan ini. Dan kami percaya banyak orang akan mengikut Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami memanjatkannya dengan penuh syukur kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa
Umat Tuhan, ketika kita hendak memberikan persembahan, baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Kristus sebagai ungkapan syukur atas persembahan seluruh kehidupan Kristus. Surat Filipi 4:4-7 menasihatkan demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita menyanyikan lagu persembahan kita dari NKB 196. Walau
Ya Allah Bapa kami, sungguh ya Bapa kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu, dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami selama ini ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami datang membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa, atas segala berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Kiranya Bapa, Engkau mengkuduskan persembahan kami ini. Engkau mau pakai persembahan ini melalui tangan-tangan mengolahnya ya Bapa. Biarlah persembahan kami ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini ya Bapa. Bapa, kami juga mau menyerahkan jam kebaktian kami ini sampai akhirnya ke dalam pimpinan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah kita menyanyikan lagu dari PKJ 183. Mari sebarkan Injil. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Pesan kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari watakan keselamatan oleh Tuhan akan beri, dan teruskan serta beritakan nama Ilahi dalam Yesus diberi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita menerima amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah hidup sesuai dengan buah pertobatan dimanapun kita berada. Ya Allah, teguhkanlah iman kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara-saudara. Hosiana. Tuhan diberi. Mari sebarkan